Daryl tersenyum ke arah Farah sambil berjalan mendekat. Sebuket bunga mawar berwarna merah yang ia bawa lantas ia berikan pada Farah. Tak lupa paper bag yang ia bawa. Tampak jelas logo sebuah merek terkenal pada paper bag tersebut. Kenapa bisa di sini? Farah terbelalak tak percaya. Pikirannya sibuk menerka kenapa Daryl bisa tahu kalau ia sedang di Bali. Mau liburan sama kamu? Jawab Daryl singkat sambil tersenyum simpul. Daryl berhasil membuat Farah merasa terkejut dengan kehadirannya. Ditambah lagi buket bunga juga barang mewah yang tak pernah lupa diberikan untuk Farah. Pemuda itu duduk di kursi yang telah disiapkan oleh pelayan, tepat di sebelah Farah. Kenapa nggak ajakin aku? Bukannya waktu itu kamu sempat nawarin mau ke Bali bareng aku? Tanya Daryl. Itu... Farah bingung harus menjelaskan bagaimana. Melihat Farah yang tampak kebingungan itu, Daryl lantas meraih tangannya, menggenggamnya dengan erat. Aku kesini mau minta maaf juga. Waktu kejadian di parkiran rumah sakit itu. Sekarang aku sadar kalau apa yang kamu bilang waktu itu benar. Dan aku yang masih egois memikirkan kepentinganku saja. Ucap Daryl dengan serius. Farah lantas melepas genggaman tangan Daryl di tangannya. Terus kenapa malah kesini? Kamu tahu kalau kedatangan kamu kesini untuk menyusul aku itu malah lebih bahaya. Bahaya kalau aku masih punya tunangan. Tapi kalau aku single, aman kan? Daryl memasang wajah sumringahnya. Dan lalu kembali menarik tangan Farah untuk ia genggam erat. Single? Maksud kamu apa? Dahi Farah mengernyit. Aku sudah mengakhiri hubungan bersama Jessie. Kami putus dengan baik-baik. Tidak ada lagi yang harus ditutupi. Aku terus terang pada Jessie kalau aku mengetahui hubungannya dengan Arion. Juga aku jujur padanya kalau aku pun punya perempuan lain. Terang Daryl. Cuma itu, lantas kalian putus. Padahal sudah bertunangan kan? Selain itu, karena ternyata kita berdua belum bisa saling menerima satu sama lain. Cinta saja tidak cukup, harus bisa saling menerima. Pengertian, perhatian, dan saling terbuka. Dan itu semua tidak ada dalam hubungan kita. Kita sibuk dengan obsesi masing-masing. Aku yang terobsesi untuk menikah dengan dia, sementara dia yang terobsesi untuk mendapat bantuan dana dariku. Daryl menceritakannya dengan gamblang. Jadi setelah kalian putus, kamu baru mencariku begitu? Wajah Farah terlihat tidak santai. Ia merasa kalau dirinya memanglah hanya seorang cadangan. Dibutuhkan oleh Daryl saat perlu saja. Daryl cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, tapi waktu terakhir kalinya kita bertemu itu, kamu mengancamku. Akan memutuskan hubungan kita kalau saat itu aku turun dari mobil kan. Jadi sebenarnya hubungan kita bukannya sudah berakhir juga. Selidik Farah meminta kejelasan. Daryl menghela napasnya. Ia lalu memejamkan kedua matanya. Maafin aku waktu itu yang sedikit emosi. Itu karena sebelumnya melihat kamu bersama Arion. Tapi aku sadar kalau aku memang egois dan aku yang salah. Kamu mau maafin aku kan? Bujuk Daryl. Farah bergeming sesaat sambil menatap netra Daryl dengan lekat. Ia menarik napasnya perlahan, lalu menghembuskannya juga dengan pelan. Karena kamu sudah mau menyusulku ke sini, jadi aku maafin. Jawabnya sambil tersenyum pada Daryl. Seulas senyum pun juga langsung terpasang di wajah Daryl. Dengan cepat ia mengecup bibir Farah, membuat perempuan itu kaget. Farah menoleh ke kanan dan ke kiri,
melihat keadaan sekitar. Tadi masih ada pelayan yang berdiri di dekat mereka, tapi rupanya kini pelayan itu sudah tidak ada di sana. "Cari siapa?" tanya Daryl yang heran melihat Farah celingukan. "Mbak pelayan yang tadi di sini kemana?" Daryl nyengir lebar. "Aku suruh dia pergi, aku mau nikmati berduaan sama kamu." "Apaan sih?" Farah refleks mencubit lengan Daryl. "Au!" rintih Daryl sambil mengusap lengannya yang barusan dicubit oleh Farah. "Aku serius, emangnya ngapain juga aku jauh-jauh ke Bali kalau bukan untuk cari kamu supaya bisa berduaan?" Farah cuma malu-malu. Sejujurnya ada rindu yang mendalam saat Daryl tak muncul lagi untuk menemuinya di apartemen. Kini rasanya rindu itu terbayarkan begitu melihat Daryl yang rupanya menyusulnya ke Bali. Ditambah lagi kabar baik yang ia ceritakan kalau sudah putus dengan Jessie. Tentunya membuat Farah jauh lebih aman tanpa perlu kucing-kucingan lagi. Mereka melepas rindu mereka dengan banyak mengobrol sambil makan malam. Menceritakan bagaimana kehidupan mereka saat saling tak berkabar waktu lalu. Setelah selesai dengan makan malam, mereka berdua memilih duduk di pinggir kolam, membenamkan kaki mereka di dalam air kolam, sambil menatap langit malam yang penuh bintang. "Langit malam di Bali ternyata lebih indah ya," ujar Farah sambil menengadah ke langit. "Iya, indah dan cantik," jawab Daryl. Tapi matanya tidak melihat ke langit, melainkan memandang wajah Farah dari samping. "Kalau ada bintang jatuh, kira-kira kamu mau minta permohonan apa?" tanya Farah. Matanya masih menatap ke langit malam yang penuh bintang. "Mohon supaya aku bisa memiliki kekasih yang baik, bukan cuma melihatku dari materi, tapi juga dari hati," ucap Daryl sambil menatap lekat wajah Farah. Farah tersenyum mendengar permohonan dari Daryl. Ia lalu menoleh ke arah pemuda itu, dan saat itu juga netra mereka saling beradu. "Semoga ada perempuan yang begitu," ucap Daryl kemudian. "Mungkin bukan aku, karena aku cewek matre," jawab Farah santai. "Kalau aku maunya kamu gimana? Tinggal bayar dengan segala fasilitas lengkap, seperti biasanya." Daryl masih memperhatikan wajah Farah, sementara Farah sudah menatap ke kolam renang. "Kalau aku bayar dengan segala fasilitas lengkap, sekaligus aku ajak menikah juga, apa kamu tertarik?" Daryl memberi penawaran khusus untuk Farah. Jujur saja saat ini jantungnya berdebar sangat cepat. Baru kali ini rasanya ia setegang ini berucap di depan Farah. Respon Farah malah tertawa. "Hahaha, kamu lucu. Apa kata orang tuamu kalau tahu setelah anaknya putus dengan pengusaha muda sukses, kini malah bersama perempuan yang 6 tahun lebih tua darinya? Aku pikir antara kita tidak ada hati, hanya sebatas saling menguntungkan satu sama lain kan? Bukannya sebenarnya kamu ingin menikah dan memiliki keluarga. Cita-cita kamu seperti itu sebelumnya akhirnya ditinggal oleh mantan pacar kamu Alvin kan?" Farah menatap intens ke arah Daryl. "Apa kamu mau mencoba membuka hati buatku? Mungkin belajar saling menyukai dan mencintai satu sama lain. Dan bukan sebatas hubungan mutualisme semata, tapi lebih serius," tawar Daryl. Farah tak mau langsung percaya begitu saja pada ucapan Daryl, mengingat pemuda ini baru saja putus dari Jessie. Dulu saat masih menjadi tunangan Jessie saja ia bisa menjadikan Farah simpanannya. Jadi tak menutup kemungkinan kalau nanti hubungannya dengan Farah juga bisa ada orang ketiga yang muncul. "Aku pikir-pikir lagi nanti," jawab Farah.